Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahil, mahasiswa kelas 6 PAIA, NIM 2019 1513447. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu PTK, yaitu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Rahmasari, SPD MPD, yang berjudul Peningkatan Prestasi Belajar PAI Materi Wudhu melalui metode demonstrasi pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan materi wudhu dan siswa kelas 2 SD Negeri 1 Sukadana tahun 2017. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode demonstrasi dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses situasi yang dipelajari. Sehingga proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam. Dan penelitian ini merupakan PTK dengan 3 siklus melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini sebanyak 32 siswa. Hipotesis yang diajukan adalah jika metode demonstrasi dapat digunakan dengan baik, dapat meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI pada kelas 2 SDN 1 Sukadana tahun 2017, indikator keberhasilan 75% dengan KKM sebesar 75%, teknik pengumpulan data dengan observasi teknik analisis, dan dengan rumusan untuk mengetahui nilai rata-rata dan presentasi siswa tersebut. Nah, di sini selama proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti dinilai masih monoton. Hal ini terlihat pada pemilihan metode alat peraga maupun model pembelajaran serta hasil yang dicapai oleh peserta didik masih rendah. Yang mana materi praktek wudhu tidak mungkin hanya dengan berceramah bisa menyebabkan siswa kurang memahami materi tersebut, maka dipilih juga model yang bervariasi seperti metode demonstrasi. Yang mana diharapkan dengan metode demonstrasi ini peserta didik dapat memahami sekaligus mempraktikkan secara langsung. Nah, di sini ada 2 aspek penilaian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu aspek teori dan aspek praktik. Nah, berdasarkan pada fenomena tersebut, pembelajaran materi wudhu dengan menggunakan metode demonstrasi untuk meningkatkan prestasi belajar perlu dilakukan melalui penelitian tindakan kelas. Nah, peneliti menentukan judul penelitian prestasi belajar PAI materi wudhu melalui metode demonstrasi pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara tahun 2017 dengan rumusan masalah apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi wudhu pada siswa. Yang mana di sini juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar. Dengan dilakukannya penelitian tindakan kelas ini diharapkan akan berguna bagi berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di antara yang memperoleh manfaat itu. Di sini adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, ya. Prosedur dan langkah-langkah penelitian mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam PTK, yaitu merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Nah, di sini juga disebutkan adapun tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk peningkatan dan perbaikan praktik pembelajaran. Yang kedua itu meningkatkan mutu isi masukan, proses serta hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
ketiga yaitu membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam kelas. Yang keempat, untuk meningkatkan sikap profesional pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu. Yang keenam, pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, di sini tahap-tahap dalam penelitian tindakan kelas PTK terdiri dari 4 tahap penting yang meliputi, yaitu pertama planning, yaitu perencanaan. Yang kedua action atau tindakan. Yang ketiga observasi atau pengamatan, dan keempat adalah reflection, yaitu refleksi. Dan lokasi penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, pada siswa kelas 2 yang berjumlah 32 orang siswa. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian siklus pertama yakni hasil pengamatan terhadap pembelajaran guru pada siklus pertama dan aspek yang dinilai dalam pengamatan ini. Yang pertama yaitu aspek pemberian motivasi, yang kedua kejelasan dan sistematika penyampaian, yang ketiga pengelolaan pembelajaran, yang keempat kejelasan suara, yang kelima penguasaan bahan, yang keenam tuntutan pencapaian, yang ketujuh memberikan evaluasi kompetensi siswa, yang kedelapan ketepatan strategi pembelajaran. Nah, pada siklus 1 dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam mengolah kelas masih buruk dilihat dari banyaknya aktivitas mengajar guru yang mendapat nilai kurang dan perlu dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Pada siklus pertama, pada praktek kegiatan pada pelaksanaan rukun wudhu, terdapat siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 75 atau bisa dibilang tidak tuntas sebanyak 18 siswa atau 56% dari semua siswa kelas 2. Hasil siswa yang mendapatkan nilai 75 atau lebih atau bisa bilang tuntas sebanyak 14 siswa atau 44% dari semua siswa kelas 2. Pada siklus ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam mempraktekkan rukun wudhu masih rendah, maka perlu dilakukan perbaikan pada siklus yang berikutnya. Nah, di sini lanjut dengan hasil pengamatan terhadap pembelajaran guru pada siklus kedua. Dan aspek yang dinilai dalam pengamatan ini sama seperti aspek yang terdapat dalam siklus pertama. Nah, jika dilihat dari tabel hasil pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa pada siklus kedua ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam mengelola kelas cukup baik dilihat dari banyaknya aktivitas mengajar guru yang mendapatkan nilai cukup. Dari pengamatan terdapat kegiatan siswa pada siklus 2 tentang sunnah wudhu dapat dilihat siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 75 sebanyak 14 siswa atau 40% dari semua siswa kelas 2. Hasil siswa yang mendapatkan nilai 75 atau lebih sebanyak 18 siswa atau 56% dari semua siswa kelas 2. Nah, pada siklus 2 ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam mempraktekkan sunnah wudhu sudah cukup baik, namun perlu dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Nah, dilanjutkan lagi hasil pengamatan terhadap pembelajaran guru pada siklus ketiga, dan aspek pun yang dinilai sama dengan aspek-aspek sebelumnya. Jika dilihat dari pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam mengelola kelas sudah baik dilihat dari banyaknya aktivitas mengajar guru yang mendapatkan nilai baik, di mana lembar observasi kegiatan mereka peserta didik dengan materi praktek rukun dan sunnah wudhu dari pengamatan terhadap kegiatan siswa pada pembelajaran rukun wudhu pada siklus 3 dapat dilihat siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 75 sebanyak 6 siswa atau 19% dari semua siswa kelas 2.
Nah, hasil siswa yang mendapatkan nilai 75 atau lebih sebanyak 26 siswa atau 81% dari semua siswa kelas 2. Jadi pada siklus 3 ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam mempraktekkan rukun wudhu sudah lumayan baik. Nah, di sini pembahasan dari hasil penelitian di atas tadi, yaitu penggunaan metode demonstrasi pada mata pelajaran PAI sangat membantu dalam pemahaman siswa, khususnya materi rukun dan sunnah wudhu. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi, guru menjelaskan materi dengan menunjukkan contoh gerakan-gerakan rukun dan sunnah wudhu pada gambar, sehingga siswa akan lebih melekat dan memahami pembelajaran tersebut. Nah, tidak hanya hafalan tetapi harus benar-benar memahami materi yang diajarkan. Dan juga kegiatan selanjutnya guru melakukan tanya jawab kepada siswa sehingga memungkinkan siswa untuk memperbaiki pemahaman yang salah tentang materi rukun dan sunnah wudhu. Selain itu, metode ini juga membuat pelajaran lebih jelas dan bervariasi. Penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode demonstrasi ternyata membuahkan hasil dan akibat yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Saya ulangi lagi, berdasarkan pada siklus pertama jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 14 anak, sedangkan pada siklus kedua jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 18 anak. Dan pada siklus ketiga, untuk materi rukun wudhu, jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 26 anak. Sedangkan untuk materi sunnah wudhu, siswa yang tuntas belajar sebanyak 28 anak. Hal ini menunjukkan bahwa dari siklus pertama sampai dengan siklus ketiga, ketuntasan dalam belajar selalu meningkat. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.